Ya, shalom, puji Tuhan. Senang kembali boleh berjumpa dengan saudara dalam program ini. Saya berharap program ini dapat memberkati saudara. Oleh sebab itu, sebelum jauh saya menyampaikan firman Tuhan di kesempatan yang sangat spesial. Di kesempatan ini mari saya mengajak kita sekalian untuk memohon tuntunan Tuhan agar supaya kebenaran firman ini bukan sekedar menjadi pengetahuan bagi kita, bukan sekedar kita pahami, kita ketahui, tetapi biar ini menjadi pedoman, menjadi landasan hidup kita, dan biar kita minta Roh Kudus supaya Roh Kudus menolong setiap kita pribadi lepas pribadi, sehingga kebenaran ini menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mungkin kita sedang menghadapi berbagai bentuk persoalan, pergumulan, dan saya percaya firman Tuhan yang saudara dengar di kesempatan ini dapat mengubah hidupmu, dapat menguatkan hidupmu, dapat memberkati hidupmu, bahkan mungkin ada pergumulan-pergumulan yang sudah bertahun-tahun engkau gumuli, tidak mendapatkan jawaban. Saya meyakini firman Tuhan pada kesempatan ini memberikan jawaban yang pasti buat saudara. Untuk itu kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, sebelum jauh kami menikmati kebenaran firman-Mu, layakkan kami untuk memberitakan firman-Mu hamba-Mu secara pribadi, supaya hamba-Mu menyampaikan firman bukan berdasarkan akal, pikiran, perasaan, bukan berdasarkan pengetahuan, tetapi hamba memohon, biar kiranya Engkau menuntun hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu pun membentuk hamba-Mu, firman-Mu pun mengupah hamba-Mu, memberkati hamba-Mu, sehingga kami semua yang mendengarkan firman ini menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang dipulihkan, menjadi orang-orang yang diupahkan, menjadi orang-orang yang disembuhkan, menjadi orang-orang yang diberkati oleh firman-Mu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap pendengar yang sedang mendengarkan, yang sedang menyaksikan program ini. Hamba berdoa dan memohon di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus Engkau berkarya. Mari Roh Kudus Engkau beracara lewat firman Tuhan di kesempatan ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Ini doa, ini harapan, ini permohonan kami. Berbicaralah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami sedia menikmati, kami berdoa, kami nikmati dengan ucapan syukur. Kami sambut firman Tuhan. Hati kami terbuka, telinga kami sedia mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di kesempatan yang sangat spesial ini, saya mau mengulas tentang kata perubahan. Karena di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ini sudah sangat populer ayat firman ini. Bahkan sebagian, bukan sebagian, pada umumnya kita orang percaya yang sangat senang dengan membaca firman Tuhan, ayat ini sudah merupakan ayat hafalan, ya. Sudah menjadi sebuah ayat hafalan. Sekali lagi, di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Saya baca buat kita sekalian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, firman Tuhan ini kalau kita lihat, kita padukan dengan Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-20, sekali lagi, firman Tuhan pasal Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-20, bunyi firman Tuhan seperti ini, Matius pasal 5 ayat yang ke-20.
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Yang menjadi target dalam perjalanan kekristenan kita bukan sekedar berkat, bukan sekedar mujizat, bukan sekedar kemenangan, tapi menjadi poin inti bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang berada di dalam kerajaan sorga atau kita masuk dalam kehidupan kekekalan. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata kepada jemaat di Roma, kalau kamu tidak berubah. Makanya temaku pada kesempatan ini berbicara tentang perubahan. Memang kata berubah menarik untuk disimak, menarik untuk diulas, menarik juga untuk didengar. Berubah. Terjadi sebuah perubahan. Kalau kita bicara perubahan, mungkin kalau bicara perubahan situasi, keadaan, kondisi, bisa terjadi kapan saja. Dan itu bisa terjadi secara otomatis. Tapi untuk merubah karakter, untuk merubah sikap kita, itu bukan hal yang mudah. Saya secara pribadi sampai hari ini masih berupaya, masih bergumul, masih memohon berulang-ulang. Masih saya berseru kepada Tuhan, memohon kekuatan, memohon pertolongan, memohon hikmat menghadapi berbagai bentuk tantangan, persoalan, masalah, baik di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan, sesama kami hamba Tuhan, sesama kami orang percaya, menghadapi kehidupan di lingkungan kami, di lingkungan kerja kami, itu bukan mudah. Karakter kita seperti yang dijelaskan oleh Paulus, kamu harus berubah supaya kamu tahu bisa membedakan mana yang Tuhan ini inginkan, mana yang Tuhan inginkan. Nah, catatan di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-20, kalau kamu tidak berubah, kalau kehidupan keagamaanmu, kehidupan kekristenanmu, atau istilahnya lebih mudah kita pahami, kalau sifat-sifatmu, karakter-karaktermu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat, kata firman Tuhan ini sangat jelas. Ya, saya ulangi lagi, saya baca sekali. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, berkhotbah terlalu gampang. Menyampaikan khotbah, terkadang ada orang dia berkhotbah sangat berapi-api, luar biasa. Ya, kalau di mimbar hebat, luar biasa. Tapi pada kenyataan kehidupannya tidak semudah yang dia sampaikan. Ini apa yang saya cerita ini yang saya alami dalam kehidupan saya melayani Tuhan. Saya punya sedikit bekal dalam menjalani hidup melayani Tuhan. Sampaikanlah apa yang kamu lakukan dan lakukanlah apa yang kamu sampaikan. Ini prinsip hidup yang saya bangun. Makanya sampai hari ini saya masih berusaha, masih bergumul, masih berdoa. Kapan berusaha memperbaiki kehidupan. Terlalu gampang kita berkhotbah. Terlalu gampang, tapi untuk berubah bukan hal yang mudah. Kita perlu upaya dan usaha. Kita perlu lutut, bahkan air mata. Kita perlu menyalipkan kedagingan kita untuk berubah. Karena kalau kita tidak berubah, hidup kita menjadi sama seperti orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan Yesus menekankan, kalau keagamaan kita artinya kehidupan rutinitas kita yang kita jalani hari lepas hari, sama seperti ahli-ahli Taurat. Gak masuk surga, saudara.
Bukankah sorga menjadi target yang begitu kuat, yang menjadi poin penting dalam kehidupan kita? Karena di bagian yang lain firman Tuhan berkata, "Apa gunanya kamu memiliki harta, pangkat, kedudukan, bahkan segala kemewahan yang ada di dunia ini, tapi pada akhirnya engkau tidak memperoleh jaminan kekekalan, engkau tidak memperoleh jaminan kehidupan di sorga. Apa gunanya?" Ingat, kita hidup di dunia ini sementara. Dunia ini cuma tempat kita numpang. Mari sadarkan diri kita. Sadarkan diri kita, siapapun kita. Saudara sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai pengikut Kristus, saudara sebagai anak Tuhan, sadarkan diri kita. Di dunia ini kita cuma numpang. Target kita bagaimana selama kita di dunia ini kita mampu memberikan kesaksian, mampu memberikan dampak, mampu menjadi berkat bagi keluarga terutama. Saya sampai hari ini masih bergumul untuk menjadi berkat buat istri, buat anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya masih bergumul kepada jemaat yang Tuhan percayakan saya gembalakan. Agar kehidupan saya mampu menjadi contoh, mampu menjadi berkat, mampu menjadi saksi hidup daripada firman ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kata ini terlalu keras bagi kehidupan kita yang sedang menjalani dengan hidup yang penuh dengan kebebasan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya hari ini berdasarkan apa yang Tuhan taruh untuk saya sampaikan. Dan saya percaya kalau saudara membuka hati, saudara dapat diubahkan, saudara dapat dipulihkan, saudara dapat diberkati oleh Tuhan. Perubahan bukan hal yang mudah. Untuk merubah wajah bisa, terlalu gampang. Untuk merubah sesuatu yang terkadang yang kita temui hari lepas hari, merubah sikap yang seperti yang Tuhan mau, belum tentu, saudara. Itu perlu perjuangan, upaya, dan usaha. Kalau tidak akan mungkin terjadi perubahan. Kehidupan kita seperti itu. Tetap saja karakter kita tidak berubah. Mengikut Kristus, melayani Kristus. Poin pentingnya satu, menjadi sama seperti Kristus. Makanya Paulus bilang, jangan kamu menjadi sama seperti dunia ini. Dan digenapkan dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 20, kalau kamu sama seperti dunia ini, kamu tidak akan menikmati janji hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Sesungguhnya kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Kata firman, bukan kata saya. Firman ini ditujukan kepada saya dan ditujukan kepada saudara dan ditujukan kepada siapapun yang sedang menyaksikan program ini. Kita diingatkan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan agar terjadi sebuah transformasi, terjadi sebuah perubahan? Harus ada upaya, harus ada tindakan, harus ada usaha. Tanpa usaha, tidak mungkin itu terjadi. Karakter-karakter kita yang sudah tidak begitu pantas kita bawa sampai hari ini. Karena kita sudah menyandang status hamba Tuhan. Kita sudah menyandang status sebagai pengikut Kristus. Apa yang harus kita buat? Supaya itu terlepas dari kehidupan kita. Supaya itu terlepas dari yang mengikat kita. Poin yang pertama, saya mengajak kita untuk membaca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20. Ulangan pasal yang ke-20. Ayatnya yang pertama. Ini salah satu poin. Kalau kita mau masuk dalam kehidupan, kita mengalami perubahan. Dan saya sangat percaya siapapun saudara, latar belakang apapun saudara, saudara masih percaya, saya percaya saudara pasti mau berubah. Firman Tuhan berkata begini,
apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Poin yang pertama, ini catatan penting bagi kita. Jangan pernah takut untuk berubah. Ada banyak orang dia takut dia berubah. Nanti ditinggalkan teman, nanti usahanya tidak lancar. Kalau dia tidak hidup bersandiwara, kalau dia tidak hidup dengan kemunafikan, dia sudah kurang konsumennya. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Apa yang harus kita lakukan agar supaya hidup kita itu menjadi kehidupan yang berubah? Poin yang pertama, jangan pernah takut. Ketakutan adalah perangkap yang membuat kita tidak berdaya. Takut ditinggalkan orang. Ada banyak hamba Tuhan yang takut ditinggal jemaat. Dia takut untuk menyatakan sesuatu yang benar. Berkompromi dengan hal-hal yang tidak begitu penting. Sebagai hamba Tuhan, di hadapan Tuhan saya bicara di dalam nama Yesus. Mari kita bersama, kita koreksi kehidupan kita masing-masing. Kehidupan yang harus berubah, suka atau tidak suka. Terkadang kita tersinggung dengan orang yang kita anggap baru kemarin melayani Tuhan. Kok mampu nasihati kita? Nggak apa-apa. Itu bagian kalau kita mau berubah, kita harus berani menerima nasihat. Saya sendiri kadang diingatkan oleh anak-anak saya. Jadi kesaksian pribadi saya sendiri terkadang diingatkan oleh anak-anak saya, mengingatkan saya. Bapak sebagai hamba Tuhan harus berani mengambil langkah, harus berani mengambil keputusan, harus berani mengambil sebuah tindakan untuk tidak berkompromi. Memang kadang terlalu mudah kita mengatakannya, tapi terkadang mesti penuh perjuangan menyalipkan kedagingan untuk supaya perubahan itu menjadi sebuah kenyataan di dalam perjalanan hidup yang sedang kita hidupi. Target kita menjadi sama seperti Kristus. Poin yang pertama, jangan takut. Sebab ketakutan adalah sebuah perangkap. Dia takut bicara tentang kebenaran. Dia takut bicara tentang apa yang Tuhan inginkan. Apa yang terjadi dengan Saul. Karena Saul takut kepada orang banyak. Akhirnya dia berkompromi. Terjadilah sebuah hal yang tidak diinginkan. Akhirnya roh Tuhan mundur dalam kehidupannya. Di hari-hari ini, kalau roh Tuhan mundur dalam kehidupan kita, kita tidak dapat membedakan lagi yang benar dan yang salah. Kita tidak dapat lagi membedakan yang mana yang betul, yang mana yang pantas, yang mana yang tidak pantas. Kalau roh Tuhan sudah tidak tinggal dalam kehidupan kita. Kalau saudara masih ditegur, saudara masih menyadari, itu tandanya roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ini poin yang pertama. Apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi? Hari-hari ini kita sedang menghadapi persoalan demi persoalan yang terkadang tidak pernah kita harapkan dan dambakan. Kita sedang ada dalam sebuah pertandingan yang sesungguhnya. Sebuah pertandingan, bukan main-main. Jadi orang Kristen yang main-main hari-hari ini terhilang di hadapan Tuhan. Jadi orang Kristen yang hari-hari ini hanya penuh dengan sandiwara, dia hilang di mata Tuhan. Tapi bagi kita orang yang mau dikoreksi karena kita mau berubah.
kita mau berubah, kita mau menerima. Jangan takut. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 20 firman Tuhan saya bacakan buat kita sekalian. Sekali lagi firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata seperti ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jangan takut mengajarkan sesuatu yang benar. Ada banyak orang dia takut menyampaikan kebenaran, takut tidak diundang lagi, takut tidak diajak lagi. Jangan takut. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya mengunjungi beberapa negara, dan sampai hari ini juga saya masih diundang oleh negara-negara yang pernah mengundang saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih Tuhan izinkan saya ada di beberapa negara yang saya kunjungi dan saya menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu dapat diterima. Ini poin yang pertama, jangan takut. Kalau mau berubah, kalau kita penuh dengan ketakutan, takut nanti kita tidak dapat ampau, takut nanti kita tidak dapat salam tempel, takut nanti kita tidak dapat PK. Wah, ini dia nih. Ini yang membuat gereja menjadi kerdil. Ini yang membuat pekerjaan Tuhan menjadi penuh dengan sandiwara terkadang. Karena kebenaran itu tidak dilepaskan, tidak diajarkan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan. Sekali lagi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan perintahkan, ajarkanlah. Terkadang yang tidak diajarkan itu yang dilakukan. Ada banyak budaya-budaya yang tidak diajar firman Tuhan, itu yang dilakukan. Tapi justru yang diajarkan tidak dilakukan. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang ketiga, dia berkata begini, turutilah dan lakukanlah apa yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi mereka tidak melakukannya. Ini catatan penting. Ini suara firman Tuhan, ini adalah suara kebenaran. Ada banyak orang mengajarkan kebenaran, tapi dia tidak menghidupi kebenaran. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Siapa mereka? Ahli Taurat. Makanya firman Tuhan jangan simpan di sini, saudara. Jangan sekedar hafal, jangan sekedar kau jadikan pengetahuan, sekedar kau tahu. Ahli Taurat sangat tahu tentang firman Tuhan. Bahkan bukan cuma ahli Taurat, setan pun tahu firman Tuhan. Kuncinya, setan tidak melakukan firman Tuhan. Orang dia takut melakukan firman Tuhan. Itu perangkap bagi kita. Makanya kehidupan kita tidak ada peningkatan. Kehidupan kita stuck. Orang lain sudah tinggal landas, kita tinggal kandas-kandas. Seperti nak kemana-mana. Hanya di tempat. Orang lain sudah buat gerakan ini, gerakan itu. Mereka hanya mengkritisi. Mereka hanya memprotes. Hanya membicarakan. Ya karena mereka tidak melakukannya. Yesus katakan sangat tegas. Apa yang diajarkan kepadamu, itu yang kamu lakukan. Tapi apa yang dia lakukan, jangan kamu ikuti. Jangan takut, aku menyertaimu. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Jangan, sekali lagi, ini sangat penting buat kita.
Apa yang diajarkan itu yang dilakukan, yang tidak diajarkan jangan dilakukan. Jangan ikuti hal-hal yang tidak diajarkan Yesus. Baik perkataannya, baik tindakannya, baik sikapnya, jangan diikuti. Yang tidak diajarkan jangan diikuti. Terkadang budaya-budaya kita lebih dominasi dalam keseharian kita menjalani kehidupan kita. Terlalu banyak dengan budaya. Itu namanya budaya Farisi. Terlalu banyak kita mengikuti yang tidak diajarkan, justru yang diajarkan bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni, bagaimana melupakan. Daud pernah berkata, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau, aku menyimpan janjimu di dalam hatiku. Ini ajaran. Kalau dalam terjemahan bahasa hari-hari, apa yang kuajarkan kepadamu, taruhlah di dalam hatimu dan ingatlah selalu. Tapi kadang-kadang yang kita ingat kekurangannya, yang kita ingat kejelekannya, yang kita ingat kelemahannya. Kelemahan siapa? Kadang juga bukan orang jauh. Kadang juga orang-orang yang ada di seputaran kehidupan kita. Sehingga kehilangan semangat, kehilangan sukacita, ya penuh dengan kecurigaan, penuh dengan berbagai hal-hal yang sifatnya ya terlalu mencurigai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut. Mari hari ini sudah sangat singkat. Kedatangan Kristus sudah semakin jelas. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang baik tambah baik, tapi orang yang jahat tambah jahat. Sekarang saudara ada di mana? Ambillah keputusan di kesempatan ini. Berdiri di jalan baik. Maka engkau akan terus baik. Engkau akan terus baik. Kalau merasa itu bukan baik, itu tidak baik, itu tidak punya dasar firman, cepat kembali. Jangan terlalu sudah jauh kau melangkah baru kau balik. Itu sangat susah, saudara. Mumpung belum terlalu jauh kau tersesat. Mumpung kau belum terlalu jauh tertinggal. Cepat kembali kepada jalan. Jangan takut. Tuhan sanggup pelihara hidupmu. Tuhan sanggup bela hidupmu. Tuhan sanggup pelihara apa yang kau inginkan. Tuhan sanggup mencukupi. Jangan takut. Poin yang kedua. Apa yang harus kita lakukan agar kehidupan kita mengalami sebuah perubahan? Karena di mana ada perubahan, di situ ada damai, sukacita yang luar biasa. Yang kedua, Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima, ayat yang keenam dan ketujuh. Sekali lagi, Yakobus pasal 4, ayat 6 sampai 7. Milikilah kerenan hati. Banyak orang kenapa sulit berubah? Kerenan hati dia tidak miliki. Memang rendah hati itu ada harganya. Terkadang perasaan kita mesti abaikan. Orang yang keanggap kita ingusan, orang yang anggap orang yang kita anggap tidak punya pengetahuan, orang yang anggap dia bukan siapa-siapa, orang yang kita anggap dia bukan siapa-siapa, tiba-tiba datang menasihati dia, datang menasihati kita. Kalau kita tidak punya kerenan hati, apa yang terjadi? Padahal sebenarnya dia sedang dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jangan kadang-kadang kita melihat nasihat itu, oh kau aja begini. Jangan, saudara. Yang kita lihat terkadang Tuhan bisa bicara sama kuda, sama keledai. Ya, Tuhan bisa pakai burung gagak, tidak masuk di akal. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyadarkan kita, untuk membuat kita mengerti, untuk membuat kita memahami. Itu sudah salah. Jalanmu sudah jauh langkahnya. Jangan jauh, kembali. Mari milikilah kerenan hati. Kerenan hati itu penting, saudara.
Jadi hamba Tuhan kalau tidak rendah hati, sulit. Jadi orang percaya kalau tidak rendah hati, berat, ya. Pernah firman Tuhan berkata di dalam kitab Filipi, dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, karena dia tanggung dosa kita. Dia sedikit pun tidak buat kesalahan. Sedikit pun dia tidak buat kekeliruan. Sedikit pun dia tidak buat kehilafan. Tapi dia rela mengosongkan diri, merendahkan diri. Siapa kita? Ada hamba-hamba Tuhan karena sudah merasa punya urapan. Dia sudah merasa diundang sana, diundang sini. Ketika ada masukan, ketika ada saran, sulit diterima. Kita tuh bukan siapa-siapa. Saya hari-hari ini saya sangat bersyukur. Saya sering diingatkan anak dan istri saya. Kau bukan siapa-siapa. Saya bersyukur bukan orang jauh, orang yang terdekat. Satu ketika kami ada di satu daerah dalam misi penginjilan. Saya kumpulkan, saya punya rombongan yang tidak begitu banyak. Karena rombongan ini rombongan kecil. Hanya kurang lebih 5 orang. Ya, ada satu kesempatan itu saya katakan, tolong kasih tahu khotbah mana yang menyimpang, ada kalimat yang terlebih, ada kalimat yang lepas, tolong dikasih tahu saya. Ada anak-anak yang saya anggap dia itu saya pelihara, anak itu saya pelihara. Dia cukup lama ikut saya. Lantas dia berkata, "Pastor, yang salahnya di sini, di sini, di sini." Dia yang berani tegur saya. Teman-teman saya yang senior-senior saya, boleh dikatakan lebih tua dari saya, ada dalam rombongan itu. Nggak berani tegur saya waktu itu. Tapi saya bilang, jangan takut. Mari kita buka hati. Miliki kerendahan hati, saudara. Nggak akan jadi hidup kita. Bisnismu nggak akan bertumbuh. Ya, persoalanmu tidak akan terselesaikan. Masalahmu engkau seperti bangsa Israel. Karena keras kepala putar terus di situ. Nggak pernah masuk ke tanah perjanjian. Cuman yang satu ini, keras kepala. Tidak rendah hati. Saya pun sampai hari ini masih berusaha. Saya sampai hari ini masih bergumul. Sampai hari ini masih belum lulus, berusaha untuk memiliki poin yang satu ini. Karena poin yang satu ini modal kita melayani Tuhan. Ingat, kita melayani Tuhan itu anugerah. Bukan karena kita pintar berbicara. Ingat, kita melayani Tuhan bukan karena kita sudah tahu segalanya. Tidak. Ini anugerah. Ini sebuah kepercayaan yang Tuhan percayakan. Makanya saya berusaha menjaga sikap. Saya berusaha menjaga kehidupan ini. Untuk tetap memperbaiki terus setiap saat. Kalau saya keliru, saya salah, saya berdoa, saya minta sama Tuhan, bahkan saya minta istri atau anak atau teman atau jemaat. Tolong doakan dan maafkan saya. Dan saya berusaha memperbaikinya. Milikilah kerendahan hati. Ini penting. Salah satu hal yang dimiliki oleh seorang yang bernama Yusuf. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20. Orangnya sangat rendah hati. Dia bilang, jangan takut. Sekalipun Yakub sudah mati. Ya, kalau orang hatinya baik, dia memiliki kerendahan hati. Makanya kalau kita melayani Tuhan dan mengikut Tuhan, tuh pakai hati, bukan pakai ini. Banyak hamba Tuhan sekarang, hatinya sudah tidak dipergunakan. Dia pergunakan ini. Hidup ini untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Kalau orang pakai ini, melayaninya untuk hidup. Dia melayani supaya hidup. Kalau orang pakai hati, hidupnya untuk melayani. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan kalkulasi untung ruginya dengan Tuhan. Saya bersyukur saya dikasih kesempatan dalam program ini.
Saya dengan semangat berupaya dan berusaha untuk dapat membagi waktu. Sekalipun kadang-kadang di tengah tanggung jawab saya sebagai seorang misionari, sebagai gembala juga, ada beberapa tempat yang saya kunjungi, terkadang tidak ada signal, tapi saya berusaha untuk berbagi di dalam program ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita miliki kerendahan hati. Dalam Amsal pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-23, Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23 berkata seperti ini. Dalam terjemahan bahasa hari-hari dikasih tahu seperti ini. Peliharalah hatimu, karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Makanya kalau hati kita penuh kesombongan, kalau hati kita penuh iri, penuh dendam, penuh kebencian, bagaimana mungkin kehidupan kita mau berubah? Kunci perubahan ada di hati. Karena kalau cuman berubah di mulut, itu namanya pura-pura. Ya, mulutnya baik kalau di gereja. Kalau di dalam gereja, haleluya. Ya, tapi hatinya setelah di luar gereja karena tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak ada kerendahan hati, sudah lain lagi. Biarlah di kesempatan ini kita mau mengambil langkah, saya mau berubah. Ya, yang lalu sudah berlalu. Kita lupakan apa yang ada di belakang kita. Mari kita tetap masih banyak peluang, masih banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Walaupun hari-hari ini sudah begitu sempit, sudah begitu singkat waktunya. Mari kehidupan yang sangat singkat ini kita maksimalkan. Poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan ini menjadi kehidupan yang menjadi berkat karena berubah. Orang tidak tertarik dengan khotbahmu. Orang tidak tertarik dengan kata kalimatmu. Tapi orang tertarik dengan sikapmu. Dengan perilaku hidupmu. Karena itulah Injil yang sebenarnya yang sedang ada di dalam jiwamu. Poin yang ketiga, Filipi pasal 4 ayat 8. Ini juga ayat hari-hari buat kita. Kalau engkau tidak rubah pikiranmu, sampai hari ini saya masih bertarung dengan pikiran kotor, pikiran cabul, pikiran jahat. Ya. Makanya Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, kalau dalam terjemahan bahasa hari-hari dikatakan seperti ini, isilah pikiran-pikiranmu dengan hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Kalau dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang baik, yang mulia, semua yang adil, yang pertama diawali dengan yang benar. Kalau yang tidak benar nggak perlu dipikirkan, apalagi disimpan. Nggak ada gunanya. Itu sampah. Dalam terjemahan bahasa hari-hari atau bahasa hari-hari masa kini, dia jelaskan seperti ini. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna. Coba pikiran yang najis, pikiran yang kotor, nggak ada manfaatnya, jangan taruh di pikiranmu. Kalau pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, kalau pikiran kita dikuasai oleh firman, makanya kehidupan saya setiap hari harus dengan firman. Saya bersyukur sudah beberapa kali saya selesai kitab Kejadian dan Wahyu. Karena saya mau firman itu memenuhi kehidupan saya. Saya baca terus. Saya baca setiap hari, saya tidak lewatkan. Kalau kita mau baca Alkitab, kita mau serius, 1 tahun bisa 4 atau 5 kali. Saya pernah tahun kemarin dapat 5 kali, 4 kali saya dapat. Ya, kita ambil waktu untuk waktu. Masa kita waktu? Bayangkan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita pegang handphone. Orang Indonesia di tahun kemarin kalau saya tidak salah. Ya,
orang nomor satu di dunia yang tangannya yang waktunya kurang lebih memakan waktu 8 sampai 7 jam. Bayangkan. Kalau kita baca Alkitab 1 jam saja itu sudah 3 pasal, 4 pasal. Ayo kita isi pikiran kita dengan kebenaran. Kalau kita tidak pernah baca firman, bagaimana itu tertanam dalam pikiran kita? Bagaimana kita bisa hafal ayat firman Tuhan? Saudara, mari pada kesempatan ini manfaatkanlah waktu yang kita miliki. Mumpung Tuhan masih kasih kesempatan. Yuk kita berubah yuk. Yang paling tahu kan kita apa yang perlu kita ubah. Mungkin perkataan kita yang terkadang terlalu kasar. Atau mungkin perkataan-perkataan yang tidak pantas. Yang penuh dengan candaan-candaan atau makian. Mari kita berubah. Sikap kita, tindakan kita. Mari kita berubah. Yang terakhir, kita lihat dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang keempat. Bagaimana supaya kita mengalami perubahan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dicatat di sana, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Orang kalau kasih mula-mula, sulit kalau dia sudah tinggalkan. Sulit dia berubah kalau dia tinggalkan kasih yang mula-mula. Milikilah kasih yang mula-mula. Pasti berubah. Tingkah lakumu, sikapmu, perilakumu pasti berubah. Kau baca firman begitu, buka mata, berdoa, bersujud, sembah, minta Tuhan pimpin. Supaya ketika kau salah, firman Tuhan ingatkan. Salah. Jangan jauh melangkah. Itu sudah terlalu jauh. Kembali. Kalau kita tidak pernah baca firman, yang kita lihat cuma TikTok, yang kita lihat cuma statusnya orang, yang sebenarnya tidak perlu kita tahu, akhirnya bisa mengganggu pikiran kita, bisa mengganggu kehidupan kita. Kita bukan mencontoh Yesus, kita mencontoh orang lain. Akhirnya orang itu tersesat, kita ikut tersesat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesimpulannya adalah perubahan itu menjadi sesuatu yang mutlak bagi kita. Sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Sudah berapa lama kita iring Tuhan? Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Masihkah melekat dalam kehidupanmu kehidupan yang tidak pantas? Mari minta Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17. Dunia tidak mengenal dia, tapi kita mengenal dia, yaitu Roh Kudus. Dia akan menolong kita. Saudara, mari buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Mungkin engkau merasa ditemplak. Mungkin engkau merasa ditegur. Mungkin engkau merasa diingatkan. Mari bersyukurlah. Saya pun diingatkan oleh firman Tuhan. Karena saya tidak lebih daripada saudara. Kita sama di mata Tuhan. Cuman karunia dan tanggung jawab kita berbeda. Pada prinsipnya kita sama di mata Tuhan. Mari kita buka hati. Kita minta Roh Kudus tolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berubah. Tapi kami sadar. Kami tidak mampu. Kami tidak sanggup. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Supaya sifat-sifat kami, tabiat-tabiat kami, perilaku-perilaku kami, ucapan-ucapan kami yang senonoh, ucapan-ucapan kami yang katar kotor, pikiran kami yang kasar, pikiran kami yang kotor, pikiran-pikiran kami yang jahat. Kami berdoa, lepaskan kami ya Tuhan. Bebaskan kami ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Jangan biarkan kami tersesat. Jangan biarkan kami terhanyut oleh arus dunia ini yang mengantarkan kami pada kehidupan yang tidak pantas di hadapan-Mu. Tapi mampukan kami menjadi pribadi yang berkenan.
Mampukan kami menjadikan firman itu hidup kami, menjadi hidup dalam perkataan kami, hidup dalam perilaku kami. Hamba berdoa dan memohon di dalam nama Yesus. Dan di kesempatan ini, jika ada mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam keadaan tekanan hidup, hamba berdoa biarlah firman-Mu merubah mereka, sehingga kesembuhan itu terjadi, sehingga mujizat itu terjadi, sehingga kemenangan itu terjadi, sehingga kelepasan itu terjadi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Hamba pulangkan segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.